Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama, nama saya Muhammad Ramadanur. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tes untuk pediatri. Langsung aja ke penjelasannya. Oke, untuk tes yang pertama ini adalah DDST tes. DDST itu adalah singkatan dari Denver Developmental Screening Test, yang mana DDST test itu sendiri adalah suatu metode pengkajian yang digunakan secara luas untuk menilai kemajuan perkembangan anak. Jadi bisa dibilang DDST test itu sendiri seperti tes yang digunakan kepada anak-anak untuk mengetahui tumbuh kembang si anak tersebut. Nah, ini adalah beberapa tes. Nah, ini adalah beberapa tes dari DDST itu sendiri. Di atasnya ada pemeriksa, tanggal, kemudian ada nama si anak yang akan dites, tanggal lahirnya, dan saya nggak tahu apa. Nah, ini adalah tes-tesnya, bisa kalian lihat sendiri. Dan untuk angka di atas ini seperti 24, 6, 9, 12 itu adalah usia atau umur si anak-anak tersebut. Itu terdapat 2 bulan sampai 6 tahun. Nah, dan dia adalah Haisa Hanum Hanania. Dia adalah anak kecil yang akan saya tes nanti. Lahir pada tanggal 22 September tahun 2017. Oke, balik lagi ke DDST tes ini. Ini ada beberapa tesnya. Maaf untuk cuplikan yang sebelumnya karena ternyata cuplikannya kepotong, jadi saya akan mengulanginya lagi. Untuk DDST tes ini diperuntukkan untuk anak-anak dari usia 2 bulan sampai dengan 6 bulan. Kalian bisa lihat angka di atas itu adalah umur atau usia si bayi, umur atau usia anak-anak tersebut. Kemudian untuk pasien sendiri seperti yang tadi kalian semua lihat, saya ikut sertakan Haisa Hanum Hanania sebagai anak-anak sebagai pasien saya yang akan dites nanti. Dia lahir pada tanggal 22 September 2017 dengan artian dia berumur 2 tahun setengah. Sebenarnya DDST tes ini jika kalian ingin melakukannya, kalian bisa menggaris pada umur si anak-anak tersebut. Misalkan ini Haisa pada umur 2 tahun setengah, kita menggarisnya tepat di sini. Ini adalah garis untuk usia yang untuk umur si bayi yang 2 tahun setengah. Kalau misalkan usia si bayi adalah 6 bulan, kalian bisa menggarisnya di sini, garis sampai bawah sini. Nah, kemudian kita lanjut saja untuk tes yang pertama. Tes yang pertama ini adalah ada tes memakai shirt atau baju, kaos. Oke, langsung kita lihat aja videonya. Ya, coba pakai baju bisa nggak? Oh, sip, coba pakai. Pintar. Iya lah bisa. Nih. Ya, uh, 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 ih, nyangkol. sip, bisa. Oke, sepertinya dia sudah bisa memakai kaos sendiri, walaupun dengan bantuan mungkin dia bisa sendiri.
Jadi kita centang di sini untuk menandakan dia bisa. Oke. Untuk tes kedua bisa kita lihat menyebut nama teman. Oke, kita lihat videonya. Coba ya. Ini siapa? Bintang. Ini Mbak Bintang. Ini siapa? Ini? Leli. Dan ternyata dia bisa menyebut nama saudara-saudaranya walaupun bukan teman. Kita bisa mengalihkan yang lainnya seperti nama saudara atau nama siapa yang dia kenal. Oke. Sepertinya dia bisa. Kemudian ada tes yang selanjutnya, tes ketiga. Itu ada cuci tangan, ada cuci dan mengeringkan tangan. Kita lihat videonya. Udah, sip, tutup lagi. Nggak bisa. Udah. Habis cuci tangan apa ya? Lap. Ini pakai ini lap. Lap aduk sama. Dilap biar apa? Biar bersih. Biar biar apa? Keling. Oke, sip. Ternyata dia bisa juga mencuci tangan dan mengelapnya menggunakan handuk. Kita berikan checklist. Kemudian gosok gigi dan kemudian gosok gigi dengan bantuan. Oke, kita lihat. Coba gimana gosok gigi? Oke, sip. Dan ternyata dia bisa lagi. Mari kita centang lagi. Memakai baju seperti tes pertama. Tadi dia bisa. Kemudian untuk tesnya sendiri yang dilakukan adalah tes yang tepat benar-benar berada di samping garis tersebut. Seperti ini. Yang benar-benar berada di samping garis tersebut, sebelah kiri. Oke, yang selanjutnya adalah menara dari kubus. Coba kita lihat videonya. Oke, dia bisa menyusun itu apa namanya? Selain dari kubus, walaupun tidak ada kubus, tapi dia tetap bisa menyusun. Karena tidak ada kubus, saya gantikan dengan benda itu. Jadi saya anggap dia bisa. Kemudian step selanjutnya adalah meniru garis vertikal. Oke, kita lihat videonya. Nih, tuh kayak gitu bisa nggak? Oh ya, untuk tes ini untuk tes ini mungkin dapat dimengerti apabila dengan orang terdekatnya. Jadi saya centang. Kemudian tes selanjutnya, mengetahui dua kegiatan: menggosok gigi, kemudian mencuci. Menyebut 4 gambar. Oke, kita lihat videonya. Ini apa? Panda. Ini panda. Ini? Kucing. Linci.
Ini apa? Tahu nggak? Tahu. Apa? Apa coba? Ini apa ya? Tuh. Namanya Mbak. Lumba-lumba. Sepertinya dia bisa bicara dengan dimengerti seperti tes yang tadi. Menunjuk 4 gambar. Oke, kita lihat videonya. Mana mobil? Coba pencet. Pencet mobil. Sip. Kalau becak, mana becak? Ih, pinter ya. Mana ya? Ntar. Motor. Ih, pinter. Satu lagi. Kuda, mana kuda? Delman. Sip. Delman. Kuda nempel. Kuda. Sepertinya dia bisa juga. Kemudian bagian badan 6. Kita lihat videonya. Mata mana mata? Mata alis. Ini kepala ya. Rambut, telinga, mulut, hidung, gigi, tangan. Oke, sip. Dia bisa menyebut satu gambar seperti tes yang tadi di atas. Ini hanya satu gambar. Dia bisa. Dan selanjutnya melempar bola lengan ke atas. Kita lihat videonya. Oke, mungkin karena bolanya terlalu besar, jadi dia mungkin kesusahan untuk melemparnya ke atas. Tapi seperti yang kalian lihat, dia mengarahkannya ke atas. Jadi saya centang. Kemudian yang terakhir adalah melompat. Kita lihat videonya. Oke. Dia bisa. Oke. Jadi untuk tes TDST ini untuk pasien saya sendiri yang bernama Haisa Numalania, dia hampir bisa menyelesaikan semua tes dengan baik. Jadi pertumbuhan perkembangan pada anak ini adalah normal. Dan apabila tidak normal, karena dia bisa menyelesaikan semua tesnya, dia diidentifikasi normal. Kemudian apabila kalian mengetes dan hasilnya dia tidak bisa mendapatkan 3 poin saat melakukan tes, berarti dia bermasalah pada pertumbuhan perkembangannya. Dikatakan normal apabila lebih dari 75% dan dinyatakan delay atau terlambat saat di bawah 75%. Ini adalah presentasinya. Oke, sekian tes untuk tes DDST. Mari kita lanjut ke tes berikutnya. Oke, untuk yang kedua ini adalah skor Apgar. Jadi skor Apgar itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai kondisi si bayi pada menit ke-5, 10, dan 15 sesaat setelah si bayi lahir. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk tes-tesnya itu sendiri ada denyut nadi, usaha napas, tonus otot, peka rangsang, dan warna kulit. Dan kemudian ini di atasnya untuk angka-angka yang ini itu adalah poin-poinnya atau nilai-nilainya ketika nanti dites. Untuk 0, 1, dan 2, untuk 0 menandakan si bayi meninggal, dan untuk 1 menandakan si bayi kurang normal atau bermasalah, dan untuk nilai 2, untuk poin 2 bahwa si bayi normal.
Dan denyut nadi untuk yang pertama adalah denyut nadi. Bila denyut nadi itu 0, maka si bayi tersebut meninggal. Kemudian apabila denyut nadi tersebut di bawah 100 kali per menit, maka si bayi itu bermasalah atau kurang normal. Kemudian apabila si bayi itu denyut nadinya lebih dari 100 kali per menit, maka bayi itu dikatakan normal. Dan kemudian untuk usaha nafas, bila tidak ada, maka dikatakan si bayi meninggal. Kemudian untuk apabila usaha nafas si bayi itu gerinting atau merintih, maka poin si bayi itu adalah 1. Kemudian apabila si bayi itu menangis, maka poinnya adalah 2. Kemudian untuk tonus otot, apabila tonus otot si bayi itu layu atau lunglai, maka si bayi itu meninggal. Kemudian apabila fleksi sebagian, maka poin si bayi itu adalah 1. Dan apabila fleksi penuh, maka poin si bayi itu adalah 2. Dan yang keempat itu adalah pekarangsang. Jika si bayi tidak ada respon, maka si bayi itu dikatakan meninggal. Kemudian apabila menyeringai, maka poin si bayi itu adalah 1. Dan kemudian apabila si bayi itu menangis, maka poinnya adalah 2. Dan untuk yang terakhir itu adalah warna kulit. Apabila warna kulit si bayi itu pucat, maka bayi itu dikatakan meninggal. Kemudian apabila si bayi itu warna kulitnya berwarna biru atau kuning, maka si bayi itu dikatakan kurang normal atau bermasalah. Untuk yang poin 2 itu apabila si bayi berwarna kulit kemerahan. Nah, untuk poin-poin yang tadi sudah didapat, itu dijumlahkan sesuai poin yang didapat sesuai kondisi si bayi tersebut. Apabila skor yang didapat 0 sampai 3, berarti si bayi itu mendapati asfiksia berat. Dan apabila skor si bayi didapati 4 sampai 7, berarti si bayi mengalami asfiksia ringan. Kemudian apabila si bayi mendapati poin 8 poin atau skor 8 sampai 10, maka bayi dikatakan normal. Tadi adalah penjelasan tentang skor Apgar. Kita lanjut ke tes berikutnya. Oke, kemudian kali ini saya akan memberikan tes primitif. Di belakang saya ada Probandus. Kebetulan yang anak kecil ini bukan umur 6 bulan, dia umur 2 tahun. Jadi kalau misalkan saya gunakan sebagai Probandus, mungkin tidak akan bisa diam. Jadi saya menggunakan kakaknya sampingnya agar lebih mengerti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tes primitif sendiri. Tes primitif sendiri itu adalah suatu refleks atau respon yang diberikan dari sistem saraf si bayi kepada stimulus yang kita berikan. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tes primitif. Sebenarnya tes primitif itu terdapat banyak sekali, lumayan banyak. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa tes saja pada level spinal, terutama hanya 4 tes saja. Yang pertama itu adalah flexor withdrawal, terus yang kemudian kedua adalah extension thrust, yang ketiga scissor extension, terus yang keempat adalah close extension. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 4 tes itu kepada si bayi, anggap aja itu bayi. Jadi kali ini untuk tes yang pertama saya akan menggunakan flexor withdrawal. Posisi bayi itu tidur telentang. Kemudian kita berikan stimulus pada salah satu kaki bayi seperti ini. Nah, refleksi bayi atau responsi bayi akan menekuk kakinya. Dia akan menekuk kakinya yang diberi stimulus.
Ini adalah tes flexor withdrawal. Kemudian yang kedua adalah tes extension thrust, di mana posisi bayi terlentang dengan salah satu kaki fleksi. Nah, kaki yang fleksi ini saya akan beri stimulus seperti ini, bisa menggunakan jari atau bisa menggunakan benda lain seperti pulpen dan lain-lain. Kita akan memberikan dia stimulus seperti ini. Nah, refleksi bayi atau responsi bayi itu kakinya dari yang fleksi ketika kita beri stimulus maka akan ekstensi. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menggunakan tes Skaser extension. Jadi Skaser extension itu kita memberikan stimulus pada daerah dalam kaki bayi seperti ini. Nah, responnya kaki si bayi yang satunya akan menimpa kaki yang diberi stimulus. Itu adalah untuk tes Skaser extension. Kemudian dengan posisi tidur terlentang, masih dengan tidur terlentang. Kemudian terakhir adalah kemudian yang terakhir adalah cross extension. Posisi bayi terlentang dengan posisi semula. Kemudian kita memberikan. Kemudian yang terakhir adalah cross extension. Posisi bayi Kemudian yang terakhir adalah tes core. Kemudian yang terakhir adalah tes cross extension. Posisi bayi terlentang dengan salah satu kaki fleksi. Nah, kaki yang fleksi ini kita berikan stimulus seperti ini, maka kaki yang fleksi akan ekstensi, yang ekstensi akan fleksi. Nah, oke, segitu penjelasan. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari tes primitif pada level spinal. Sebenarnya ada banyak sekali, lumayan banyak untuk tes primitif itu sendiri untuk bayi. Tapi di sini saya hanya menggunakan beberapa tes pada level spinal. Oke, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan cara mengukur lingkar kepala si bayi. Anggap aja ini bayi yang berusia 1-3 minggu atau berapa lah, pokoknya anggap aja bayi. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengukur lingkar kepala si bayi. Oke, saya akan jelaskan. Untuk cara mengukur lingkar kepala itu sendiri, kita menggunakan kedua jari di atas alis seperti ini sebagai patokannya. Kemudian kita ukur. Untuk alatnya sendiri itu bisa menggunakan midline. Hanya saja di sini saya hanya memiliki ini alat pengukur baju lah bisa dikatakan. Nah, saya akan mengukur lingkar kepala si bayi. Anggap aja ini bayi. Dua jari di atas alis. Kemudian saya akan ukur seperti ini. Nah, untuk lingkar kepala si bayi pada usia 1-3 minggu, pada bayi normal itu berkisar sekitar 32 cm sampai 36 cm. Kemudian pada bayi usia 1-3 bulan itu ukuran lingkar kepala si bayi bertambah 2 cm setiap bulannya. Kemudian pada usia bayi 4-6 bulan, ukuran lingkar kepala si bayi bertambah sebanyak 1 cm. Nah, itu bertambah setiap bulannya. Kemudian yang terakhir pada usia bayi 7-12 bulan, ukuran lingkar kepala si bayi bertambah sebanyak 0,5 cm. Itu bertambah setiap bulannya. Nah, yang tadi adalah penjelasan saya tentang bagaimana tes DST, skor Apgar. Kemudian yang ketiga adalah tes primitif, dan yang keempat adalah lingkar kepala. Dan itu tadi semua adalah penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.